Kita mau ke Matius 5 dan mau mulai dengan baca ayat 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saya berdoa supaya waktu kami membuka firman-Mu, Engkau akan membukakan hati-hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu. Karena firman-Mu ada kuasa bisa mengubah kehidupan kita supaya kami bisa melayani Engkau dan bisa diselamatkan oleh anugerah-Mu. Saya berdoa supaya Engkau akan bantu saya karena sudah lama tidak pakai bahasa Indonesia. Saya berdoa supaya Engkau akan bantu saya bicara dengan jelas. Tapi tidak hanya bicara itu bahasa dengan jelas, tapi juga itu bicara sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan hati-Mu, dan sesuai dengan roh-Mu. Supaya kami semua bisa dapat dari firman-Mu dan bisa itu lebih dekat dengan Engkau. Saya berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita baca satu kali lagi, itu ayatnya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Banyak orang salah mengerti ayat ini. Dan banyak sesat itu mulai dengan ayat ini. Karena banyak orang tidak lihat konteks, mereka hanya dengar kata-kata dan mereka tidak maksudnya atau mengerti maksudnya. Karena di sini itu berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Banyak yang sesat dan berkata, karena Yesus sendiri berkata kita harus sempurna. Ini maksudnya orang Kristen harus sempurna secara moral, tidak jatuh, tidak ada satu dosa pun, tidak bisa diampuni kalau mereka itu jatuh di dalam dosa. Dan banyak orang akan selalu berpikir harus sempurna. Kalau orang lain tidak sempurna, maksudnya mereka bukan Kristen sejati. Dan banyak orang, mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka cari Tuhan, dan mereka selalu rasa salah, karena mereka jujur dan bisa lihat di dalam hatinya, mereka belum sampai kesempurnaan. Dan karena mereka belum sampai itu secara moral, jadi itu sempurna, mereka lihat ayat ini dan mereka putus asa. Tidak bisa sempurna. Orang mungkin di TKB juga tidak mau bertobat dan jadi Kristen karena mereka waktu baca ini mereka berkata, saya tidak bisa, tidak mampu, saya tidak bisa jadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. So itu satu salah, satu sesat, satu itu kesalahan pahaman. Itu ada berkata, ini secara moral harus jadi sempurna dan tidak ada satu salah di dalam kehidupan kita. Ada satu ekstrim lain. Ekstrim lain akan berkata, iya ini memang Yesus berkata, tapi dia berkata kita harus jadi sempurna karena ini tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin, Yesus hanya bicara seperti ini supaya kita bisa tahu, tidak mampu dan harus hanya percaya saja. Banyak orang di Minahasa percaya sesat itu. Mereka berpikir, saya tidak bisa sempurna. Dan maksudnya Yesus Kristus adalah kita harus sadar tidak bisa sempurna, hanya bisa percaya saja. Walaupun masih mabuk, walaupun masih pesta pora, walaupun masih cari cewek di luar pernikahan, walaupun masih hugal, tapi kita tidak bisa sempurna. Yesus hanya mau kita percaya saja. So ada dua ekstrim. Satu itu jadi legalis. Hadis saya legalis. Maksudnya orang berpikir kalau mau jadi Kristen harus jadi sempurna dan kalau tidak sempurna bukan Kristen sejati. Orang yang menerima itu, mereka hanya bisa menerima itu dengan dua cara. Satu, mereka jadi putus asa karena mereka harus sempurna tapi saya tidak bisa, saya pasti ke neraka. Tapi yang kedua, banyak orang menerima salah paham itu dan mereka menerima dan berkata,
harus sempurna dan memang saya sudah sempurna. Banyak orang agamawi, orang walaupun agama apa saja, walaupun mereka sudah jadi majelis, sudah jadi pendeta, atau mereka hanya di gereja atau di tempat lain, mereka berpikir memang orang begitu, mereka semua salah, tapi saya sudah jadi sempurna. Jadi mereka tidak putus asa, tapi mereka percaya kepada diri sendiri dan mereka akan binasa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saat pendeta banyak orang gereja jadi sombong, mereka akan binasa karena mereka berpikir mereka sudah jadi sempurna. Ini salah. Tapi yang kedua, ya memang itu orang agamawi, mereka munafik, mereka bilang mereka sempurna, tapi saya tahu tidak bisa sempurna, saya rendah hati, tapi masih hidup di dalam dosa. Tapi saya percaya Yesus. Saya sudah, been confirmed? Sudah baptis Islam, sudah berbahasa roh, sudah percaya, saya percaya saja. Dan karena saya percaya Alkitab semua betul, Yesus adalah Tuhan, mati dan bangkit, saya akan ke surga. Walaupun setelah itu kebaktian hari Minggu saya pesta pora dengan sepupu-sepupu dan teman-teman, tapi saya akan ke surga karena saya percaya. Ini sesat juga. Dua-duanya, orang agamawi mereka sombong dan orang duniawi yang berontak, ya, memberontak pada Tuhan, mereka juga akan binasa. Jadi kita harus tanya di sini, Yesus waktu dia pasal haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Apa maksudnya? Kalau dia tidak bicara harus sempurna seperti secara moral, itu maksudnya apa? Kita baca mulai dengan supaya bisa lihat konteks di sini, kita mulai dengan 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, so dia bilang, itu banyak orang, kita harus tidak hanya mengasihi teman dan membenci musuh. Tapi kita harus jadi anak Allah. Harus jadi sama seperti Allah dengan mengasihi musuh juga. Tidak hanya mengasihi teman, tapi juga mengasihi orang yang berdosa pada kita dan melawan kita, harus mengasihi mereka. Dan kalau kita mengasihi mereka, kita akan jadi anak Allah sama seperti Bapa di surga. Terus ayat 46. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. 48. Ini penting. Karena itu. Kalau baca karena itu, kita harus lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Banyak orang jadi sesat karena mereka tidak baca Alkitab. Dan kalau mereka baca Alkitab, mereka hanya baca satu ayat. Mungkin satu atau sehari renungan sehari-hari mereka baca. Tapi itu hanya satu ayat di luar konteks dan mereka tidak mengerti. Mereka hanya bisa baca banyak pendapat dari orang lain. Tapi kalau kita lihat karena itu, kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Dan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kita bisa lihat konteks. Itu tidak seperti jadi sempurna, seperti tidak pernah salah. Tapi itu sempurna di dalam kasih. Sempurna di dalam belas kasihan. Dan apa maksudnya sempurna di dalam kasih? Ini maksudnya kita tidak hanya mengasihi teman-teman, tidak hanya mengasihi orang baik terhadap kita,
Tapi kita jadi sama seperti Bapa, sempurna dikasih, itu maksudnya lengkap. Tidak hanya mengasihi orang yang kita suka, tapi mengasihi semua orang. Lengkap, sempurna, mengasihi semua orang. Dan bagaimana kita bisa tahu ini pasti itu tafsir yang betul? Karena di Lukas, Yesus bicara yang sama, tapi dia pakai kata-kata sedikit berbeda. Dan kita bisa lihat kepada Lukas 6. Lihat, terus kita mulai di ayat 31 supaya kita bisa lihat kalau konteks sama dengan Matius 5. Ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Maksudnya, kalau berbuat baik kepada orang baik terhadapmu, tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena itu orang berdosa, mereka juga lakukan sama begitu. Terus 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau hanya bantu orang yang mau membantu kamu, ini tidak sempurna. Itu semua orang di dunia akan lakukan itu. Mereka akan bantu orang lain. Kalau mereka bisa, harapkan mereka juga akan membantu mereka. Itu tidak sempurna. Terus 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. dia berkata, itu harus mengasihi musuhmu dan upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Itu harus jadi sama seperti Allah karena tidak hanya mengasihi orang baik terhadapmu, tapi juga baik itu orang yang jahat padamu. Sama seperti Allah mengasihi orang tidak baik dan tidak taat kepada dia, dia baik terhadap mereka. Dan ayat 36. 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. So kita bisa lihat konteks dan ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Ini bagaimana bicara? Itu jadi sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sempurna di secara itu di hadis aspek yang mana? Itu mengasihi orang yang melawanmu, mengasihi musuhmu, tidak hanya mengasihi orang yang akan baik terhadapmu. Harus jadi sama seperti Bapa di surga dengan mengasihi musuhmu juga. Jadi ini maksudnya jadi sempurna di dalam kasih. Dan sempurna maksudnya tidak ada salah, tapi itu lengkap di dalam kasihmu mengasihi musuh juga. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga murah hati. Atau jadi sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. So ini adalah konteks. So, kita bisa lihat itu kehendak Allah untuk kita adalah jadi sama seperti Bapa di surga. Dan dia seperti apa? Kita bisa baca di 35. Tetapi kamu kasihlah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan apapun. Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab dari sini kita akan belajar sesuatu tentang Allah dan tentang diri sendiri. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat.
Ini apa maksudnya? Mereka tidak tahu berterima kasih. How does it say in the old version? Tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih dan Okay, so itu maksudnya mereka tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Mereka tidak sadar Allah lakukan apa untuk mereka dan memuji dan berterima kasih untuk hal yang Dia kasih kepada mereka. Ini orang yang selalu pahit hati. Mereka tidak bersyukur karena masih nafas. Mereka marah karena orang dapat lebih banyak daripada mereka. Mereka tidak bersyukur karena mereka sudah tua dan bisa lihat anak cucu. Tapi mereka marah kepada Tuhan karena mereka sudah rasa sakit. Mereka tidak puji Tuhan karena Allah sudah bantu mereka setiap hari ada makanan, tapi mereka marah karena suamimu tidak baik. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat dari Dia, tapi mereka selalu pahit hati dan mereka mengomel. Omel? Ya? Complain? Complain? Do you know the word? Tell me the word in Indonesian. komplain itu mengeluh. Mengeluh. What's omel? What's that? Boleh sama. Ya, mengeluh. Itu orang mengeluh. Ini adalah kamu? Itu hari ini buka mata waktu itu tidak tidur lagi dan buka mata dan berpikir, sampai sekarang Tuhan baik terhadap saya. Tidak tahu kenapa, tapi Dia baik terhadap saya. Atau buka mata dan berkata, ayo suami masih begitu. Ayo anak-anak masih kacau. Ayo masih sakit, gak bisa tidur. Waktu bangun, mulai mengeluh atau mulai memuji Tuhan. Itu orang di sini. Ini orang mengeluh. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak bisa sadar berapa baik itu Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena itu berkata mereka tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Mereka jahat. Apa maksudnya jahat? Itu apa jahat? Itu jahat. Itu minum cap tikus jadi mabuk. Itu jahat. Itu mencuri uang dari orang. Itu jahat. Itu jual cewek di TKP. Itu jahat. Itu sewa cewek di TKP. Itu jahat. Itu semua jahat. Tapi itu tidak hanya itu. Jahat adalah apa? Jahat adalah hidup untuk diri sendiri. Tidak hidup untuk Tuhan. Mungkin kamu orang moral. Selalu ke gereja. Tapi kenapa selalu ke gereja? Itu karena kalau tidak ke gereja, orang tidak akan menghormati. Kalau kamu tidak ke gereja, bagaimana bisa cari kursi di pemerintah kalau tidak ke gereja? Kalau di Minahasa harus ke gereja supaya orang bisa lihat kamu ke gereja supaya mereka akan memilihmu waktu mau jadi kursi di pemerintah. Harus cari, how do you say, look for the praise of men. Mencari pujian dari manusia. Ya, itu tidak hidup untuk Tuhan. Tidak ke gereja untuk Tuhan. Ke gereja untuk diri sendiri. Itu setiap kali kamu ke gereja, itu berdosa. Kenapa itu berdosa? Karena kamu ke sana untuk diri sendiri. Tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi supaya orang bisa lihat, oh, sudah kasih persembahan, itu di Minahasa, itu tidak ada satu kasih persembahan. Tapi kasih persembahan harus jalan di depan gereja supaya semua orang bisa lihat sudah kasih atau belum. Dan kalau pertama kali ke sana, itu pasti ada 2 kali harus maju depan kasih supaya orang bisa lihat ini orang baik atau tidak orang baik. Itu kalau kamu 2 kali ke depan, kenapa 2 kali ke depan? Kenapa itu tidak cukup? Kasih semua 1 kali dan duduk yang kedua kali. Oh, karena kalau lakukan begitu, orang akan berpikir, kenapa dia tidak kasih 2 kali? Kita harus kasih 2 kali. Saya tanya pendeta di Minahasa, kenapa kasih persembahan 2 kali? Mereka tak jawab begini, oh, saya tidak pernah berpikir tentang itu. Nggak tahu. Itu pendeta juga tidak tahu kenapa itu 2 kali. Tapi itu hanya tradisi 2 kali. Dan itu satu cobaan besar karena kita bisa kasih semua 1 kali, tapi kita harus 2 kali supaya orang bisa lihat.
Dan itu ada gereja juga itu setiap bulan mereka akan bicara dengan suara keras, mungkin pakai itu toa. Mereka akan berkata, siapa kasih berapa persembahan, kasih nama, kasih berapa jumlahnya. Wah, ini jadi hati-hati. Karena Yesus berkata, kalau kasih, jangan biar orang lihat. Tapi di Minahasa, kita lakukan supaya orang akan lihat. Hati-hati. Hati-hati. So, jahat tidak maksudnya kita hanya minum cap tikus. Itu jahat, memang jahat. Jual cewek, memang jahat. Tapi itu tidak hanya itu. Tapi itu lakukan agama kita supaya orang akan menghormati kita. Ini juga jahat. Itu bukan orang yang jual cewek yang membunuh Yesus Kristus. Tapi itu orang Farisi. Itu orang yang mau orang menghormati mereka. Mereka membunuh Yesus Kristus. Itu orang agamawi membunuh Yesus Kristus. Jadi jahat di sini. Orang jahat. Yesus berkata orang jahat yang tidak bisa berterima kasih. Itu siapa? Itu orang hidup untuk diri sendiri. Mungkin kamu berkata, ya saya tidak seperti itu. Saya tidak kasih persembahan supaya orang akan lihat. Dan memang saya tidak jual cewek di PKB. Saya maksudnya bukan jahat. Tapi kamu hidup untuk apa? Kamu hari ini bangun untuk apa? Bangun untuk cari duit? Untuk cari duit? Cari kursi? Cari apa hari ini? Yesus berkata kita harus dahulu cari kerajaan dan kebenaran Dia. Tapi banyak orang bangun hari ini untuk cari rencana diri sendiri. Ini adalah jahat. Karena tidak cari kerajaan Allah, tapi cari kerajaan diri sendiri. Ini sama seperti iblis, jahat. Karena tidak hidup untuk Allah yang satu-satunya, tapi hidup untuk diri sendiri. Itu adalah jahat. Dan di sini itu berkata, Allah yang Maha, sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. So kita belajar tentang diri sendiri. Kalau kita belum bertobat, kita masih hidup untuk diri sendiri, kita jahat. Sama seperti iblis, hidup untuk diri sendiri. Mau jadi Allah sendiri. Ini jahat. Maksudnya kalau itu kamu jahat. Tapi itu berkata di sini, Allah baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Seringkali waktu saya datang ke TKB atau tempat lain di Minahasa, saya tanya mereka, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Akan ada banyak jawaban. Mungkin, saya sudah dibaptis, saya sudah CD, saya sudah majelis. Saya tidak tanya itu semua. Saya tanya, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Dan waktu orang dengar, hubungan saya dengan Tuhan bagaimana? Dan mereka akan berkata, baik. Saya akan tanya, kenapa kamu berkata itu baik? Karena Tuhan baik terhadap saya. Dia selalu bantu saya. Dia selalu jawab doa saya. Dia selalu baik terhadap saya. Sampai sekarang saya masih bernafas. Puji Tuhan. Dia baik terhadap saya. Karena itu saya tahu hubungan saya dengan Tuhan dekat. Tidak pasti. Tidak pasti. Karena orang jahat akan binasa. Yesus berkata siapa tidak bertobat akan binasa. Ini janji dari Tuhan. Tapi kalau kamu berkata, tapi Tuhan baik terhadap saya. Saya bisa itu bersaksi. Dia baik terhadap saya. Memang dia baik. Dia baik juga kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Itu tidak maksudnya ada hubungan baik kalau dia baik terhadapmu. Karena dia baik terhadap semua orang. Dia juga baik terhadap orang Farisi yang membunuh dia. Dia waktu disalib dia berdoa untuk mereka. Bapa mengampuni mereka. Mereka tidak tahu mereka lakukan apa. Mereka orang jahat. Tapi dia masih berdoa untuk mereka. Tapi mereka binasa. Karena mereka tidak bertobat.
Karena mereka masih hidup untuk diri sendiri. Mereka akan binasa. Dan walaupun Allah baik terhadapmu, walaupun kamu bisa bersaksi, Dia selalu setia dan bantumu di setiap bagian kehidupanmu, itu tidak maksudnya kamu ada hubungan baik dengan Tuhan. Ini hanya maksudnya Dia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Karena Dia penuh dengan belas kasihan dan Dia baik terhadapmu walaupun kamu tidak mengenal Dia. Walaupun kamu hanya ada agama, walaupun kamu masih hidup di dalam dosa dan berontak pada Dia, Dia baik terhadapmu. Ini tidak maksudnya kamu sudah diselamatkan. Ini tidak maksudnya kamu akan ke surga karena Dia setiap hari kasih makanan kepadamu. Ini tidak maksudnya kamu akan ke surga karena kamu percaya Alkitab betul. Karena kalau kamu masih hidup di dalam kejahatan, kami masih berontak pada Dia, kamu akan binasa. Ini janji dari firman Tuhan, dari Yesus Kristus diri sendiri. Jadi, bagaimana? Kenapa kalau Allah baik terhadapmu, kamu harus merespon bagaimana? Tidak merespon dengan, oh puji Tuhan masih bernapas, puji Tuhan. Tapi harus menyembah Dia dengan segenap hatimu. Tidak hanya dengan mulut-mulut. Tidak hanya bicara itu di Manado, itu siapapun bisa puji Tuhan. Siapapun bisa, oh haleluya. Siapapun bisa bicara banyak hal yang kata-kata yang agamawi. Tapi ini tidak maksudnya hati mereka sudah dekat dengan Tuhan. Ini tidak maksudnya mereka sudah dapat keselamatan. Ini maksudnya mereka hanya ada agama saja. Jadi bagaimana kita harus respon? Memang kita harus berterima kasih dengan kata-kata kita. Tapi dengan kehidupan kita. Kita harus bertobat dari kejahatan dan tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus. Kita harus bertobat, balik dari kejahatan. Kalau Dia baik sampai sekarang, Dia baik terhadapmu, tapi sampai sekarang kamu masih berontak pada Dia. Bagaimana? Tidak malu? Tidak malu? Itu orang Minahasa tidak malu lakukan begitu? Tidak malu? Pagi ke kebaktian, sore ke pesta pura, tidak malu? Tidak malu memuji Tuhan pagi, tapi dengan kehidupanmu menghujat Tuhan, itu tidak malu? Kita bagaimana harus respon kepada Allah? Kita harus respon dengan rendah hati dan berkata, memang saya orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan saya orang jahat. Tapi karena Dia baik terhadap saya sampai sekarang. Walaupun saya tidak layak. Walaupun saya jauh dari Dia. Dan saya jadi musuhnya. Tapi karena Dia mengasihi musuhnya. Dan saya adalah musuhnya. Karena itu saya mau bertobat dan jadi anaknya. Saya tidak mau lagi jadi musuh. Jangan salah mengerti karena agama di Minahasa. Karena ada banyak gereja, tapi tidak ada banyak Kristen sejati. Ada banyak pendeta, tapi tidak ada banyak Kristen sejati. Di antara pendeta di Minahasa juga tidak ada banyak Kristen. Mereka hanya ada kerja saja. Mereka dapat kerja. Mereka ke sekolah Alkitab, mereka dapat STH, dan karena itu mereka dapat persembahan. Itu jangan menipu diri sendiri dengan budaya ini. Itu tadi kami di Amerika untuk 1 bulan. Wah, itu sudah bingung di sana. Cewek tidak tahu kalau mereka cewek atau cowok. Itu laki-laki berpikir, mungkin hari ini saya cewek. Mungkin besok saya jadi tengah-tengah. Mereka tidak tahu. Sudah bingung. Kenapa? Karena itu 50 tahun yang lalu mereka sama seperti Minahasa. Pakai nama Kristus dengan sia-sia. Sampai Tuhan sudah terlalu marah. Dan Dia biar mereka jadi bingung di pikiran. Jadi gila. Tidak bisa pikir jelas lagi. Karena mereka menghujat Tuhan.
Itu hati-hati di sini. Itu di Aceh, di Bali. Mereka tidak menghujat Yesus Kristus sebesar seperti di Minahasa. Di Minahasa, setiap hari, tidak hanya orang duduk di gereja, tapi orang berdiri di mimbar juga menghujat dia. Mereka cari kursi di gereja. Mereka cari uang di gereja. Mereka cari orang itu menghormati dalam gereja. Dan pakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk dapat duit. Wah, hati-hati Minahasa. Saya bukan nabi. Dan saya bukan anak dari nabi. Tapi saya dari firman Tuhan, saya bisa, how do you say warn? Bisa memperingatkan 50 tahun lagi. Anak-anak dan cucumu akan jadi bingung seperti Amerika karena murka Allah akan turun di sini sampai kalian tidak bisa tahu siapa cewek dan siapa cowok. Karena Allah, dia benar. Dia membenci dosa. Walaupun dia baik terhadap orang jahat yang tidak tahu berterima kasih. Walaupun dia baik terhadap orang menghujat dia dengan kehidupan mereka. Tapi sabaran dia ada batasnya. Ada batasan. Dan dia akan mencurahkan murka di tempat ini juga. Walaupun ada banyak salib. Walaupun banyak orang pakai di leher salib. Tapi dia tidak ditipu. Dia tahu orang di sini banyak hanya cari untuk diri sendiri, tidak cari kerajaan Allah. Jadi kalau itu kamu, lihat kejahatanmu. Dan lihat kejahatan ini terhadap siapa. Itu terhadap Bapa di surga yang baik. Setiap hari sampai sekarang terhadapmu. Yang mengasihimu. Kasih belas kasihan kepadamu. Sampai sekarang. Kasih berkat banyak di kehidupan kamu. Tidak karena kamu dekat dengan dia atau karena kamu baik. Tapi karena dia baik terhadap musuhnya. Dan waktu lihat itu, biar hatimu jadi lembah, ya, lembut, tidak lagi jadi keras. Berpikir kamu itu orang agamawi, orang Kristen, sudah baptis percik, sudah baptis selam, tapi belum di dalam hati menerima Yesus Kristus dan jalan di dalam hukum ini. Jangan biar kamu diri sendiri ditipu oleh budaya agama. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Dan karena itu bertobat dan tunduk kepada dia. Kenapa dia baik terhadapmu? Karena hubunganmu dekat dengan dia? Bukan. Dia baik terhadapmu karena dia baik. Dan kalau dia baik terhadap musuhnya, bagaimana kalau kita bertobat dan jadi anaknya? Kalau dia sudah baik terhadapmu waktu kamu berontak pada dia, minum cap tikus, mencuri, berbohong, jadi sombong. Bagaimana kalau bertobat dan tunduk kepada anaknya Yesus Kristus? Kasihnya akan turun di atasmu. Dan dia akan menerimamu. Dan dia akan mengampunimu. Dan dia akan mengubahkan kehidupanmu supaya bisa jalan di dalam kehendaknya. Allah baik terhadap orang jahat dan yang tidak berterima kasih. Jadi ayat ini tentang orang yang belum dapat keselamatan. Mungkin mereka mengakui Yesus dengan mulut, tapi dengan kehidupan mereka menolak dia. Tapi kalau kita lihat lagi ayat 35, kita bisa lihat Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Ini tidak tentang Kristen sejati. Karena Kristen sejati, mereka sudah belajar bagaimana berterima kasih. Dan orang Kristen sejati, mereka tidak jadi jahat lagi, mereka sudah bertobat. Ini tidak maksudnya mereka jadi sempurna. Bisa tanya istri saya, kalau saya sudah jadi sempurna, itu belum. Saya rencana waktu Yesus datang lagi, saya akan jadi sempurna, itu 100% sempurna. Tapi sebelum itu, kita tidak bisa jadi sempurna. Tapi kita harus tidak lagi jadi jahat. Hidup untuk diri sendiri. Tapi kita harus tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus. Dan kita harus hidup untuk dia. Untuk bertobat.
Dan kita harus percaya tidak kepada diri sendiri karena kita baik, Allah baik terhadap kita, tidak. Kita percaya hanya karena Yesus Kristus baik dan kita bersandar kepada Dia. Karena itu Allah menerima kita hanya karena kebaikan Yesus Kristus. Itu percaya, bertobat dan percaya. Jadi ayat ini tidak tentang orang Kristen, tapi itu masih ada aplikasi. Masih ada, hadis aplikasi. Ya, masih ada aplikasi kepada orang Kristen. Karena kalau kita lihat kepada kehidupan kita, kita juga bisa tanya diri sendiri. Saya sudah jadi orang baik atau saya sering jatuh? Saya sering itu digoda, sombong. Saya sudah digoda dengan hawa nafsu, sering digoda jadi egois. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita semua digoda. Kita semua masih ada hati yang tidak secara moral sempurna di hadapan Tuhan. Kita masih lemah dan kadang-kadang jatuh. Karena itu di Alkitab berkata, kita bisa setiap hari datang kepada takhta kasih karunia dan menerima pengampunan dan menerima kuasa supaya kita bisa terus jalan bersama Tuhan. Jadi seorang Kristen, mereka tidak sempurna, tapi mereka sudah bertobat dan mereka sudah jalan bersama Tuhan. Tapi kalau saya lihat kepada saya diri sendiri, kalau lihat dari luar, ya memang tidak ada dosa yang besar, tidak minum cap tikus, tidak, tapi sering digoda di dalam hati, sering harus berjuang di dalam hati saya, karena dosa selalu dekat, mau godain saya, dan saya harus setiap hari Tuhan bantu saya lemah, tapi Engkau bisa bantu saya. Datang kepada takhta kasih karunia setiap hari untuk dapat kuasa. Dan kalau saya lihat kepada diri sendiri, saya lihat seperti, wah memang sudah bertobat, sudah jalan sama Tuhan, tapi belum jadi sempurna sama seperti Yesus. Saya belum jadi sempurna secara moral, belum jadi sempurna di dalam sifat hati saya. Saya belum jadi sempurna dan saya masih layak ke neraka. Karena kesombongan masih ada di dalam hati saya. Keegoisan masih ada di dalam hati saya. Dan saya masih layak ke neraka. Kalau kamu sudah jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kalau kamu sudah jadi Kristen sejati, kamu akan jujur dan rendah hati dan bisa sadar di hadapan Tuhan, saya masih layak ke neraka. Walaupun saya cari Engkau, saya belum jadi sempurna secara moral. Dan kamu harus lihat di dalam hati, saya layak ke neraka. Dan kalau kamu lihat seperti itu, juga akan lihat, tapi walaupun saya layak ke neraka, tapi Tuhan masih baik terhadap saya. Setiap hari berkat limpahan di atas kehidupan saya. Itu kalau saya berdoa, saya mulai berdoa, Dia sudah dekat dan Dia mau bantu saya. Dan kita harus, karena itu harus jadi rendah hati dan tanya Tuhan, saya tidak mengerti Tuhan. Saya tidak bisa mengerti kenapa Engkau baik terhadap saya. Memang saya sudah bertobat tapi tidak sempurna. Memang saya sudah percaya tapi masih ada ragu-raguan. Kenapa Engkau baik terhadap saya? Dan jawaban itu masih sama. Itu hanya karena Dia baik. Hanya karena Dia baik. Hanya Dia penuh dengan belas kasihan terhadap anak-anaknya walaupun mereka belum jadi sempurna secara moral. Walaupun mereka belum itu sudah jadi, itu sama seperti Yesus Kristus di dunia ini. Tapi mereka masih cari Dia. Dan karena Dia baik, Dia masih baik terhadap mereka. Dan kalau kita sadar ini, kita tidak baik, tapi Dia masih baik. Kalau kita sadar ini dengan penuh hati, dan kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, kita akan lakukan apa? Kita akan lakukan Roma 12 ayat 1
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, karena apa? Terus, karena oleh kemurahan Allah. Karena lihat diri sendiri tidak layak. Karena walaupun bertobat masih tidak sempurna secara moral, masih digoda, masih lemah, kadang-kadang jatuh. Karena itu, karena dia masih baik, karena kemurahannya, karena belas kasihannya, kita bagaimana berespon kepada dia? Kita respon dengan ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tidak hanya kasih uang di persembahan hari Minggu, tapi setiap hari kita kasih tubuh. Ini maksudnya, itu kehidupan kita secara lengkap, hati, pikiran, itu kata-kata, perbuatan, tubuh kita sendiri, kita kasih kepada Allah sebagai persembahan kepada Dia. Kenapa? Supaya kita bisa diselamatkan? Tidak. Karena Dia baik terhadap kita dan sudah kasih Yesus Kristus untuk kita. Karena Dia sudah baik, sudah setia. Dan karena itu, kita akan lihat kemurahan Dia dan kita akan merespon dengan tunduk kepada Dia. Dan itu terus berkata, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Kita tidak ada ibadah hari Minggu. Itu bukan ibadah. Kita pakai kata ibadah. Tapi Alkitab ibadah maksudnya setiap hari kasih hati dan tubuh dan kehidupan kepada Allah dan hidup berkenan di hadapannya. Taat kepada anaknya Yesus Kristus dan jalan bersama Dia. Ini adalah ibadah sejati. Ibadah sejati. Kenapa kita lakukan? Karena kita bisa sadar, saya tidak layak. Tapi kita masih sadar, tapi Dia terus baik terhadap saya. Apa maksudnya Dia baik? Mungkin di sini ada orang belum dapat kerja. Mungkin kamu berpikir Tuhan tidak baik terhadapmu. Mungkin ada orang di sini lapar sekarang karena belum dapat uang untuk beli makanan. Mungkin kamu berpikir Dia tidak baik terhadapmu. Mungkin karena musuhmu itu sudah jadi kaya dan kamu jadi miskin. Kamu berpikir Dia tidak baik kepadamu. Mungkin karena suamimu jahat. Atau karena istrimu selalu galak. Atau kenapa kamu tidak berpikir Dia baik terhadapmu karena situasi dan kondisi di dalam kehidupanmu. Tapi kita harus sadar, Dia baik terhadap kita walaupun lapar, walaupun tidak ada uang, walaupun situasi di kehidupan kita atau kesehatan kita sudah turun. Dia baik bagaimana? Karena waktu kita masih jahat, sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Dia, Dia sudah mengutus anaknya sendiri datang ke dunia ini. Tidak hanya untuk mengajar kita, tapi untuk mati di salib untuk dosa kita. Dan Yesus tidak hanya mati untuk dosa kita, tapi Dia bangkit dari kematian dan duduk di sebelah Allah Bapa dan menurunkan Roh Kudus supaya kita bisa jadi ciptaan baru. Supaya kehidupan kita bisa diubah oleh kuasa-Nya dan kita bisa jadi anak Allah dan tidak lagi jadi anak iblis, jalan di dalam dosa, tapi jalan di dalam kehendak Allah. Walaupun waktu kita masih jahat, Dia sudah siapkan satu korban yang sempurna untuk kita, supaya kita bisa balik kepada Dia dan dapat kehidupan yang baru di dalam Dia. Kalau kita lapar, kalau kita mati karena lapar, lebih cepat lihat Dia saja. Kalau orang lihat kita rendah karena tidak bisa dapat kerja, itu tidak penting karena kita tunggu Yesus Kristus datang dan kita akan diangkat dan duduk bersama Dia.
Jangan salah mengerti dan berpikir itu berkat Tuhan, itu hanya dapat itu motor baru, itu kerja baru, itu kebaikan Tuhan pusat di dalam Yesus Kristus, dapat kehidupan baru, hubungan baru dengan Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar. Dan ini dia lakukan untuk orang jahat, tidak untuk orang baik, karena nggak ada orang baik. Hanya ada orang jahat. Hanya ada orang yang pernah berdosa di hadapan dia. Hanya ada orang yang mengikut iblis dan pilih diri itu jalanan diri sendiri. Tidak ada orang baik. Tapi ada juru selamat yang baik. Dan ada Bapa di surga yang baik mengutus dia untuk kamu dan untuk saya. Supaya kita bisa sadar, walaupun kita tidak layak, tapi Yesus Kristus layak. Dan dia jadi penggantian kita. Dan dia jadi korban untuk kita. Dan dia bangkit dan duduk di sebelah Allah Bapa untuk kita. Supaya kita bisa datang kepada tahta kasih karunia. Dan dapat pengampunan. Dan dapat hidup baru. Dan dapat Roh Kudus. Supaya kita bisa jalan bersama dia. Ini adalah kebaikan Allah. Ini adalah keselamatan Allah. Itu bukan dari gereja ini atau aliran itu atau pendeta ini atau dari minyak atau dari itu baptis selam atau baptis becik. Itu dari Yesus Kristus. Banyak orang pakai nama Yesus Kristus dengan sia-sia. Tapi mereka tidak merespon dengan persembahan itu. Dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Merespon kepada kebaikan Tuhan. Dia baik terhadapmu sebelum kamu lahir di dunia ini. Dan setiap hari, walaupun sudah kenyang atau masih lapar, dia masih baik terhadapmu. Karena kamu masih ada kesempatan bisa berbalik dari dosamu. Tunduk kepada anak Yesus, ke anak Allah. Dan bisa jadi ciptaan baru di dalam dia. Dapat hubungan dekat dengan Tuhan. Tidak hubungan dari satu pihak saja dia baik terhadapmu. Tapi kamu bisa jadi anak yang berterima kasih kepada dia. Dan kasih persembahan yang sungguh-sungguh sejati dengan kehidupanmu. Bertobatlah. Tunduk kepada dia. Ini tidak satu hal yang besar. Bertobat. Bertobat kepada dia yang selalu baik terhadapmu. Walaupun kamu tidak berterima kasih dan jahat. Itu satu hal yang harus. Itu satu hal yang kita harus lakukan. Itu satu hal yang how do you say like it? It's fitting. Cocok, yang pantas. Itu pantas. Kalau kamu mengenal diri sendiri, kamu tahu. Kalau belum kenal Tuhan atau sudah kenal Tuhan, kamu bisa lihat diri sendiri dan berkata, saya tidak layak untuk surga, saya hanya layak untuk neraka. Tapi kalau kamu juga jujur dan lihat kepada Yesus Kristus, dia tidak layak mati di salib seperti orang jahat. Tapi memang dia layak bangkit dari kematian karena dia tidak pernah berdosa. Dan dia layak duduk di sebelah Allah Bapa. Dan jadi pengantara untuk semua orang yang akan bertobat dan balik kepada Allah melalui bersandar pada dia. Bertobat dan percaya. Tidak hanya percaya agama, tapi percaya kepada dia yang mati dan bangkit dan duduk di sebelah Allah Bapa untuk kamu. Dia layak. Itu pantas kita semua bertobat dan tunduk kepada dia. Dan berterima kasih kepada dia setiap hari. Walaupun ada banyak masalah di dalam kehidupan kita. Tapi karena dia baik, kita juga harus tunduk kepada dia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saya berdoa supaya firman-Mu akan bantu kami. Supaya firman-Mu akan membebaskan kami dari kuasa dosa. Dari kuasa iblis, dari kuasa budaya agamawi, supaya kami akan jadi Kristen sejati. Tidak ganti aliran, tidak ganti gereja, tapi ganti tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Yesus Kristus, Juru Selamat.
kami. Saya berdoa. Dari latar belakang apa saja, di dalam dosa apa saja, kami semua akan datang kepada Engkau dan sadar kami tidak layak ke surga, tapi layak ke neraka. Dan kami juga akan sadar Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak, supaya kami akan melayani Engkau dengan kehidupan kita. Saya berdoa supaya kami semua akan menerima kebenaran firman Tuhan dan akan tunduk kepada firman-Mu dengan iman sejati. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mau tutup dengan nyanyi satu lagu yang kita sering nyanyi di sini, dan itu satu lagu ini mau menjadi seperti doa dari hati ke kita. Seringkali di gereja-gereja mereka akan minta orang maju depan. Mereka akan video waktu maju depan supaya mereka bisa kasih tahu, wah banyak orang maju depan. Kita tidak mau lakukan seperti itu. Tapi kita harus dengar firman Tuhan. Dan kita harus merespon kepada Tuhan. Tidak hanya dengar dengan haleluya dan pulang dengan halelupa. Kita harus merespon kepada Tuhan. Bertobat dari kejahatan. Kamu tanya, tapi saya harus bertobat dari apa? Kamu tahu. Kalau hugal, ya akan binasa karena itu. Kalau sering minum cap tikus, karena itu. Apa yang hati nurani waktu bicara tentang dosa, mulai berpikir tentang itu harus bertobat. Berbalik dari itu. Kalau tidak akan binasa. Berbalik dari dosamu. Kalau sering lihat porno, ini maksudnya sudah berzina dan akan binasa. Bertobatlah. Oh, tapi susah. Buang HP-mu supaya tidak digoda untuk lihat lagi. Yesus berkata, kalau tanganmu biarmu digoda, itu potong dan buang. Itu lebih lagi kalau itu hanya HP saja. Buang kalau digoda karena lihat porno di HP-mu. Apa saja yang kamu perlu lakukan untuk berbalik dari dosa dan balik kepada Allah sendiri melalui Yesus Kristus, lakukan. Kalau tidak, akan binasa. Tapi kalau lakukan, Dia akan menerimamu. Walaupun kamu masih belum jadi itu sempurna. Tapi kalau kamu berbalik kepada Dia, karena Yesus sempurna, Dia akan menerimamu. Bisa yang men? Ini menghadap. Ya ini nggak ada. Hanya satu. Oh, tunggu. Oh, gotta stop this.